والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Murabbitun. Dinasti Murabbitun ini merupakan dinasti yang pernah berkuasa di Andalusia. Bahkan dikatakan bahwasanya dinasti Murabbitun ini adalah penyelamat kaum muslimin di Andalusia. Dan juga kekuasaan dinasti Murabbitun ini ada di wilayah Afrika Utara, tepatnya di Maghrib atau yang sekarang dikenal dengan Maroko. Tujuan saya menyampaikan sejarah dinasti Murabbitun ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai dinasti-dinasti yang telah lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Al-Murabbitun adalah nama dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib dan Andalusia, atau di beberapa wilayah di Afrika Utara bagian barat, sekitar tahun 1147 Masehi. Nah, cikal bakal dinasti yang biasa disebut Al-Murrafid ini berasal dari suku Lamtuna, yang merupakan salah satu anak suku dari suku Sanhaja. Suku Sanhaja sendiri merupakan salah satu suku Arab Himyar yang pindah dari Yaman ke Syam. Bahkan di antara dari mereka juga ada yang pindah ke wilayah Gurun Sahara dan juga pantai Afrika. Mereka juga biasa disebut dengan Al-Mulassimun, atau pemakai kerudung sampai menutup wajah, sebagaimana dijelaskan oleh Philip Hitti dalam bukunya yang berjudul History of the Arab, yang mengatakan bahwasanya dinasti Al-Murabbitun awalnya adalah paguyuban militer keagamaan yang didirikan pada paruh abad ke-11 oleh seorang muslim yang soleh. Nah, kronologi pendirian dinasti Murabbitun berawal ketika seorang pemimpin suku Lamtuna yang bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jadali melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya tersebut, dia sadar akan perlunya suatu perbaikan pada rakyatnya. Dan ketika perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang sufi yang bernama Abdullah ibnu Yasin Al-Jazuli. Keterangan lain mengatakan bahwa sebelum ketemu dengan Abdullah ibnu Yasin, Yahya bertemu dengan seorang ulama mazhab Maliki yang bernama Abu Imron Al-Fasi, yang kemudian menemukannya dengan Abdullah ibnu Yasin Al-Jazuli. Nah, kesadaran Yahya bin Ibrahim akan pentingnya memperbaiki kondisi keagamaan rakyatnya dan pertemuannya dengan Abdullah bin Yasin Al-Jazuli
melahirkan sebuah ide untuk mengajak Abdullah ibnu Yasin al-Jazuli ikut memperbaiki kondisi rakyatnya. Setelah itulah keduanya mengajarkan agama dan dasar-dasar Al-Quran yang benar kepada rakyatnya, yaitu orang-orang dari suku Lamtuna yang juga merupakan etnis Berber. Karena dakwah dan ajaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Yasin tidak terlalu banyak mendapat sambutan dan pengikut, bahkan hanya diikuti oleh 9 orang saja, dan 2 diantaranya merupakan Yahya bin Umar dan Abu Bakar bin Umar yang merupakan adik dari pemimpin suku Lamtuna. Akhirnya Abdullah ibnu Yasin mengajak pengikutnya menuju sebuah pulau di tepi sungai Nigeria. Dan di pulau tersebutlah dia dan pengikutnya mendirikan sebuah ribat atau sebuah surau yang dikelilingi dengan benteng-benteng. Nah, dari sinilah kemudian nama Al-Murabitun diambil, dengan Al-Murabitun sebagai sebutan bagi para pengikutnya. Di pulau tersebut, gerakan ini mendapat pengikut dari suatu komunitas keagamaan yang membina kaumnya dengan baik dan meyakini agama yang mereka anut merupakan agama yang akan memberikan dan menjanjikan keselamatan. Nah, pemahaman komunitas tersebut tentang Islam mempunyai pengaruh penting sehingga mengajak untuk mendakwakannya di masyarakat. Sehingga ketika itu perkumpulan ini berkembang begitu cepat sehingga mencapai 1000 orang lebih. Ketika jumlah mereka yang sudah mencapai 1000 lebih, Abdullah ibnu Yasin memerintahkan mereka untuk menyiarkan Islam ke luar ribat dan memberantas berbagai bentuk penyelewengan yang ada, dan juga melawan pemerintah yang memungut pajak terlalu banyak. Dalam 10 tahun, komunitas Al-Murabitun ini meningkat begitu tajam sehingga gerakan ini menjadi gerakan politik. Kekuatan keagamaan yang melatar belakangi gerakan ini menjadi gerakan Islam yang tersebar di antara suku Sanhaja. Salah satu aturan yang diberlakukan oleh Abdullah ibnu Yasin kepada para prajuritnya adalah jika tidak ada agenda perang, para prajuritnya disuruh menghabiskan waktunya untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berdirinya dinasti Al-Murabitun dilatar belakangi beberapa sebab. Di antaranya adalah timbulnya pertentangan antara kerajaan Ghona dan Mulasimun yang menimbulkan kekacauan ekonomi. Kemudian adanya semangat keagamaan yang menggelora pada diri orang-orang Murabitun. Kemudian adanya keinginan suku-suku di Sahara untuk bernaung di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan adanya serangan yang diluncurkan oleh pasukan Kristen terhadap wilayah kekuasaan Islam. Dengan latar belakang tersebut, Al-Murabitun yang awalnya hanya 1000 prajurit memulai gerakannya dan memaksa suku satu demi satu termasuk suku Negro untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dalam beberapa tahun mereka berhasil menegakkan diri sebagai penguasa sejak tahun 1056 Masehi dan berhasil menguasai atas seluruh wilayah Afrika Utara bagian barat laut dan juga di wilayah Maghrib, dan juga berhasil masuk ke wilayah Andalusia Spanyol. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai dinasti Murabitun yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم